Selamat sore Kak Komang. Sore, maaf ya. Tadi ada trouble. Iya, Teh, benar. Nah, bisa dimulai ya. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Halo teman-teman, saya izin share screen ya. Boleh terdengar. Ada. Iya. Kalau berhenti di kalau berhenti di tengah jalan. Tapi yang ada kebakaran. Oke, seperti kontrak kuliah kita di awal, aku udah sempat WA ke Vira sebelum kita mulai materi tentang peserta geriatrik pada lansia dengan diabetes, terutama diabetic foot dan tambahan osteochondritis. Aku mau recall atau refresh lagi materi teman-teman tentang fisioterapi integumen atau tentang sistem jaringan pendukung itu pada kuliah. Karena ini aku rasa jarang disinggungnya di materi kuliah-kuliah sebelumnya dibanding materi neuromuskular maupun muskuloskeletal. Lanjut ya. Anatomi kulit. Kemarin sih baru mungkin teman-teman udah recording in progress. Terus tadi kan Fani juga kan ada ucapan yang kulit merupakan organ tubuh yang paling besar atau luas yang melapisi bagian tubuh. Luas kulit manusia itu kurang lebih 2 meter persegi dengan beratnya kalau ditimbang 10 kg jika ditimbang dengan lemak ya atau jaringan adiposa dan 4 kg tanpa lemak. Jadi persentase beratnya itu sebenarnya adalah 16% dari berat badan kita setelah ditimbang. Kulit itu sebenarnya merupakan salah satu organ respirasi. Ada beberapa literatur menyebutkan kulit merupakan salah satu organ respirasi di samping paru-paru itu sendiri. Yang fungsinya sebenarnya menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makanya sebenarnya aku sekalian sharing juga pengalamanku pada saat pakai APD full waktu tindakan nebulizer ya, terutama pandemi ini tuh benar-benar pengap juga ya, tidak hanya hidung dan mulut kita ditutup, itu juga sudah pengap banget, tapi sekaligus tubuh atau kulit kita ditutup itu benar-benar rasanya juga pengap banget. Jadi emang benar-benar kulit itu tuh sebenarnya butuh aerasi atau kekebalan udara juga. Dan ketebalannya di tubuh kita bervariasi. Paling tebal itu ada pada telapak tangan kita dengan nerve ending-nya cukup banyak, yaitu sekitar 1,5 mm, dan paling tipis ada di kelopak mata kita yaitu dengan tebalan 0,1 mm. Kalau agak fisik mohon maaf ya, salah lagi ada psikotes juga. 3 lapisan kulit itu ada 3, dari yang paling luar, paling atas adalah epidermis, lapisan kedua yang cukup tebal yaitu epidermis, dan yang paling bawah atau paling dalam adalah hipodermis. Kita bahas dulu mengenai epidermis. Epidermis itu yaitu lapisan kulit yang paling superficial ya. Terdapat 5 lapisan. Yang pertama adalah stratum corneum. Ini banyak terdapat juga lapisan tanduk.
atau keratin, stratum granulosum, stratum spinosum, lalu stratum basale. Nanti pembahasannya kita akan bahas di slide berikutnya. Stratum cornea itu disebut sebagai lapisan tanduk atau cornea. Dia memiliki banyak sekali sel mati. Jadi kulit kita itu hampir dalam setiap harinya mengeluarkan 1000 sampai 1 miliar sel kulit mati, atau bahasa kasar daki ya. Sebenarnya kita ada sel kulit mati yang dalam setiap detik itu beregenerasi. Untuk stratum corneum itu tuh memiliki 20 sampai 30 sel lapisan tipis. Jadi kalau teman-teman pada saat mandi menggosok kulit, banyak sekali terdapat bagian hitam-hitam, maaf atau daki, sebenarnya adalah sel kulit yang mati pada lapisan stratum corneum. Lalu stratum lucidum bisa terlihat tebal pada telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum berarti dalam bahasa Latin itu granula ya, banyak bintik-bintiknya atau keratohyalin granules, dia berwarna gelap dan yang terakumulasi pada stratum granulosum. Lalu stratum spinosum yang dari tampak secara mikroskopis lebih terlihat berduri ya, memiliki 8 sampai 10 baris yang berbentuk segi banyak atau poliedral. Dan pada stratum spinosum terdapatlah melanin dan juga sel langerhans. Melanin ini sangat berguna untuk pigmentasi atau warna kulit manusia. Lalu lapisan epidermis yang terakhir itu stratum basale. Stratum basale itu merupakan peralihan antara dari epidermis menuju ke dermis. Pada epidermis sendiri sudah tadi disinggung ya, ada beberapa sel-sel penting. Yang pertama ada keratinosit, melanosit, sel Melcher, dan Langerhans. Sel keratin ini memproduksi protein fibros yang gunanya sebagai pendukung jaringan pekat di kulit dengan fungsi proteksi atau melindungi dan beregenerasi tiap 24 sampai 45 hari. Sel melanosit yang merupakan sel yang memproduksi warna coklat dan pigmen hitam terletak di stratum basale. Lapisan yang kedua setelah stratum corneum ya, jika terdapat pengumpulan keratin, itu sebenarnya bertujuan fisiologis, yaitu untuk melindungi sel nukleus yang di bawahnya dari sinar UV. Kekurangan melanin biasanya kita sebut sebagai penyakit albino. Lalu sel Melcher dan Langerhans. Untuk sel Langerhans itu disebut sebagai sel bintang yang biasa terdapat pada sel pada stratum spinosum. Sel Melcher terletak di stratum basale, bekerja terhadap sensori pada sentuhan. Saya juga nanti teman-teman tahu tentang corpus callosum ini. Untuk sel Langerhans itu selain bentuknya seperti bintang, fungsinya juga sangat aktif ya, karena dia merupakan salah satu bentuk imun respons. Jadi bentuk sel ini merupakan bentuk dendritik atau makrofag yang bisa melemahkan antigen ataupun sel-sel yang masuk di dalam tubuh tersebut. Untuk Langerhans ini, sel Langerhans ini fungsinya didukung juga oleh keterkaitan dari sel keratinosit. Kita lanjut ke sel dermis, merupakan bisa disebut kulit jangat, tebalnya sekitar 1-2 mm, merupakan jaringan yang kuat dan fleksibel, terdiri dari kolagen. Ada beberapa sel, diantaranya adalah sel fibroblast, makrofag, dan sel yang menghasilkan histamin. Di dalamnya juga terdapat saraf, arteri kapiler yang paling perifer, dan pembuluh darah dan pembuluh limfatik. Terdapat pula kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau minyak. Kelenjar minyak, maaf, ini sebenarnya tulisan hipokrin ya. Ada apokrin dan hipokrin. Jadi kelenjar keringat itu terdapat dua jenis ya. Ada apokrin sama ekrin. Biasanya kita sebutnya hipokrin atau ekrin. Apokrin ini berisi lemak, amonia, dan protein. Dan biasanya dia
terstimulus aktivitasnya akibat stres maupun faktor hormon, serta bereaksi terhadap bakteri sebagai bakterisida atau pembunuh bakteri. Untuk kelenjar keringat ekrin, di dalamnya terdapat 95-97% air yang mengandung gas. Di tiap selnya, kalau diakumulasi berjumlah sekitar 2 juta sodium chloride atau larutan air dengan sodium atau natrium. Dia merupakan termol salah satu efektor atau respon dari termoregulasi. Jadi untuk pasien ataupun kita yang mungkin kalau pernah mengalami demam, itu pasti kan akan mengeluarkan keringat yang banyak. Nah, salah satunya itu keringat tersebut dikeluarkan oleh kelenjar ekrin. Oke, ini untuk penampang melintangnya ya. Jadi kalau untuk dermis sendiri ada tadi kita sebut kelenjar apokrin, ekrin. Apokrin itu biasanya dia langsung bersinggungan dengan folikel rambut, sedangkan ekrin dia kelenjar tersendiri. Dan juga terdapat juga pada jaringan dermis yaitu sistem sirkulasi darah kapiler atau tepi. Lalu kita lanjut lagi ke kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Itu berdekatan dengan kandung rambut, jadi sudah kita singgung, dan bermuara ke folikel atau lubang rambut. Dia fungsinya mengeluarkan sebum semacam minyak. Ini teman-teman juga ada, sama teman-teman cewek ya, atau para girls, wanita, sering banget kalau misalkan kulitnya terpapar area yang kering, pasti otomatis kelenjar sebasea akan mengeluarkan minyak yang banyak atau berlebih. Salah satu dikeluarkan oleh kelenjar sebasea. Nah, sebelum itu, dan sebum atau minyak pada wajah itu sendiri atau di kulit itu ya, dan juga asam lambung juga sekresi dari sebum dipengaruhi oleh hormon androgen, testosteron, estrogen, dan progesteron. Jadi sangat dipengaruhi untuk hormon-hormon seksual, terutama biasanya produksi sebum akan lebih banyak kalau pada wanita pada saat menjelang mens maupun pada laki-laki yang sudah hasil balik. Kita lanjut lagi mengenai siklus dari pertumbuhan rambut, ada 3, yaitu anagen, katogen, dan telogen. Anagen ini merupakan dari awal pembentukan rambut dari titik paku ujungnya. Katogen sendiri yaitu mulai dari ujungnya rambut terlepas dari dermal papilla, lalu tumbuhlah tunas baru pada fase telogen. Kenapa ini aku bahas? Karena karena kita mesti paham mengenai mekanisme alopecia atau tuh kebotakan terutama pada lansia laki-laki. Bentuk rambut itu kita tahu ya, ada yang lurus, lambat maupun keriting, tergantung dari genetik, dan yang pasti it depends on penampang melintang dari rambut itu sendiri. Kalau misalkan bentuk penampang melintangnya kalau dari kelas bentuknya round atau bulat, pasti bentuk rambutnya akan straight, lurus. Kalau oval dia akan curly, keriting. Kalau crescent mound dia akan kalau curly itu dia wavy yang bergelombang. Kalau crescent mound dia mungkin akan lebih seperti kayak negro ya, seperti benar-benar menggulung. Pertumbuhan rambut itu per hari itu sekitar 0,37 mm. Kita lanjut ke lapisan paling deep pada kulit, yaitu hipodermis. Di mana hipodermis itu atau dari subkutan atau subkutis. Jadi teman-teman, sambil aku bahas tentang modalitas. Untuk modalitas infrared ya, itu penetrasinya sampai lapisan hipodermis saja ya, atau subkutan. Jadi itu fungsinya sebenarnya infrared itu adalah sebagai vasodilatasi pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi ya dari efek heatingnya. Nah, di hipodermis atau subkutan terdapat jaringan lemak atau adipose, jaringan saraf,
Iya benar. Dan juga otot-otot melekat dengan otot rangka. Terdapat juga pembuluh darah atau sistem sirkulasi di mana ada sistem limfe, vena, dan arteri. Nah, ini persyaratan yang ada di stratum basale. Teman-teman biasanya kalau di pelajaran sambil itu udah belajar ya soal ini ya. Ada namanya stereoreseptor, stimulus yang berat, lapisannya lebih superficial, lalu corpuscle Pacini dia untuk fungsinya sebagai reseptor dari stimulus tekanan dalam dan tegangan. Lalu corpuscle Meissner untuk sentuhan yang halus, vibrasi, dan juga sebagai pembeda fungsi diskriminasi. Teman-teman udah tahu ya pemeriksaan sensori untuk perifer ada namanya two-point discrimination atau membedakan dua titik. Itu salah satunya adalah untuk menguji fungsi dari corpuscle Meissner. Ada juga saraf-saraf pada rambut yang sifatnya halus, dan juga persarapan bebas, yaitu dia nociceptor ya, untuk merasakan nyeri, dan juga termoreseptor untuk membedakan antara panas dan juga dingin. Semakin ke dalam lagi, lebih deep lagi, ada namanya corpuscle Ruffini. Dia khusus untuk merasakan sensasi tekanan yang lebih dalam dibandingkan corpuscle Pacini. Sebenarnya kalau untuk Ruffini dia selain di pressure, dia buat ini juga sih termoreseptor ya, untuk pembeda antara panas ataupun dingin. Jadi kalau Meissner itu dia bentuk semakin ke atas dia fungsi untuk light touch, perabahan yang kan. Semakin dalam dia untuk reseptor untuk tekanan yang dalam. Jadi gitu mudahnya. Ini kalau Meissner ada terletaknya paling superficial, terus ini lebih ke dalam, Pacini lebih ke dalam lagi. Seperti itu. Nah, fungsi kulit itu sendiri ada beberapa fungsi ya. Fungsi proteksi, absorpsi, ekskresi, pengindra, pengaturan suhu tubuh, pembentukan pigmen, keratinisasi, produksi vitamin D, dan ekspresi emosi. Nah, ini untuk fisiologisnya bisa teman-teman baca di slide-nya ya. Yang penting untuk gambaran tadi sudah aku bahas tentang endogemen. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan mengenai tata laksananya langsung pada pasien lansia dengan diabetes, diabetic foot, dan juga lupus decubitus. Bentar, saya siapkan dulu materinya. Ini kita bisa keluar lebih cepat ya. Oh, tadi sempat agak ngaret. Ini aku persingkat aja. Salah kaprah. Iya. Iya. Kita lanjut ke tata laksana dari diabetes mellitus. Yang dibahas ini mengenai tata laksana yang menghadap ke fisioterapik dari artinya ya. Diabetes mellitus sendiri merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi kronik yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin maupun kedua-duanya. Dalam praktek sehari-hari, DMPP2 adalah yang paling banyak. Dari insidensnya sekitar 95% dari populasi dunia, sehingga pembahasan di sini akan banyak mengenai DM tipe 2. Klasifikasi di sini adalah ada DM tipe 1, DM tipe 2, dan DM tipe lain. Kalau DM tipe 1 itu untuk mudahnya memahami dia lebih karena faktor genetika. Biasanya tuh dia karena idiopatik dari awal lahir dia bisa ditemui pada fase anak-anak atau juvenil, disebutnya juvenil DM, di mana anak-anak bahkan mulai dari usia basic
sudah ditemukan ada yang menggunakan injeksi insulin seperti itu. Lalu DMT kedua yang akibat dari insufisiensi sekresi maupun fisiologis dari insulin untuk mensintesa glukosa darah. Ada lagi DMT lain akibat defek genetik fungsi sel beta pada pelulang merens di pankreas. Ada juga karena defek genetik kerja insulin berdasarkan dari riwayat keturunan. Bisa ditemukan kalau dari penelitian dari PAPDI ya, perhimpunan dokter spesialis penyakit Indonesia, sekitar 53% itu individu akan beresiko terkena DM dari orang tuanya. Cuman ada beberapa temuan yang ini biasanya itu terjadi cross genetik atau penurunan yang menyilang. Entah mungkin dari bapaknya ada riwayat DM, lalu bisa menurun pada anak perempuan seperti itu. Lalu memang ada DMT lain akibat penyakit ekstraktif pankreas, di mana pankreas mengalami gangguan sekresi insulin, dan ada pula endokrinopati, yaitu dengan sebab fungsi endokrin dari sel pankreas yang belum diketahui penyebab patologis. Faktor resiko dari DM sendiri yang memperberat DM itu adalah yang pertama merokok, hipertensi, riwayat penyakit jantung koroner, obesitas, selalu dari keturunan. Gejala klasiknya mungkin teman-teman sudah paham, yang sering bermunculan di media ya. Yang pertama itu rasa haus yang berlebih, sering miksi atau kencing pada malam hari, lalu berat badan turun dengan cepat, gratis dalam 3 bulan bisa turunnya lebih dari 10 atau 20 kilo, lemas, parestesia pada jari-jari atau kesemutan, cepat lapar, penglihatan kabur, lupa aspal sembuh, dan libido menurun. Dari PAPDI sendiri untuk kriteria diagnosisnya, yang seseorang atau individu dapat dikatakan DM jika terdapat gejala klasik diabetes dengan pemeriksaan penunjang glukosa plasma sewaktu lebih atau sama dengan 200 mg per dl. Ini cuma sebagai gambaran teman-teman ya. Lalu yang kedua, jika terdapat gejala klasik DM jika terdapat pemeriksaan glukosa plasma puasa pada saat puasa yang tadi sewaktu, jika lebih dari 200 mg per dl sewaktu itu yang setelah makan. Lalu glukosa plasma pada saat puasa biasanya itu diperiksa 8 jam setelah puasa. Jika nilainya di atas atau sama dengan 16 mg per dl dapat dikatakan seorang terkena diabetes. Lalu ada pemeriksaan glukosa plasma 2 jam PP atau PGO atau tes toleransi glukosa oral, di mana tes ini untuk melihat bagaimana respon tubuh mensekresi insulin pada saat makanan ya. Jadi setelah makan itu apa? Kalau lebih atau sama dengan 200 mg per dl dapat dikatakan diabetes. Anamnesis yang mesti kita kaji yang pertama adalah gejala yang timbul. Apakah terdapat gejala klasik DM tadi? Biasanya yang paling sering dikeluhkan gampang lemas. Biasa pasien sering ngeluh kalau kecil, aduh cepat lemas dok, mau cepat lemas pak, mau latihan aja kayak capek banget, ataupun lapar terus, haus terus, seperti itu. Harus dikaji. Lalu bagaimana pola makan dan riwayat perubahan berat badannya selama 3 bulan terakhir. Riwayat tubuh kembangnya juga dikaji apakah sebenarnya dari kecilnya sudah terdapat juvenile DM atau DM tipe 1. Pengobatan yang ada apakah pernah mengalami riwayat terkena hipertensi, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Sama juga riwayat komplikasi kronik dan bagaimana dengan libido atau kehidupan seksnya. Pemeriksaan yang paling dasar ya sebenarnya sih, pemeriksaan fisik yang pertama evaluasi nadi atau denyut nadi heart per menit. Lalu pengumpulan tekanan darahnya di sini agak unik, harus diukur pada saat posisi duduk, lalu dijeda sekitar 5 atau 10 menit pada posisi berdiri untuk kita mencari tahu apakah ada indikasi hipotensi ortostatik atau tidak. Lalu kita mengukur tinggi badan, berat badan untuk menentukan indeks massa tubuh dan tentunya lingkar pinggang. Untuk lingkar pinggang sendiri, untuk pria setahu itu tidak boleh lebih dari 90 cm, untuk wanita tidak boleh lebih dari 80 cm ya. Bisa dicari lagi.
Lalu pemeriksaan ROM atau range of motion pada ekstremitas atas dan bawah. Terus terutama pemeriksaan kulit atau struktur kulit. Dan teman-teman bisa cari melalui pemeriksaan tentang ankle brachial index atau ABI. Untuk pemeriksaan penunjangnya kita udah tahu ya deh, pemeriksaan glukosa puasa sewaktu dan 2 jam berikutnya atau postprandial itu yang benar-benar cek reaksi insulin pada saat individu tersebut setelah makan. ABI 1 sen merupakan penentu juga, dia tidak boleh lebih dari 60 di atas 60 kayaknya. Terus profil lipid pada keadaan puasa yang dicek itu yang pertama kolesterol total, trigliserid, HDL maupun LDL juga. Itu biasanya sih kita sudah dapat tampilan hasilnya dari rekam medis pemeriksaan dokternya ya. Kita cek juga kreatinin serum, CT-nya, albuminuria yaitu urin lengkap, apakah terdapat albumin atau protein pada urinnya, pemeriksaan keton, sedimen, dan protein dalam urin tadi. EKG juga perlu apakah mengindikasikan adanya gangguan irama jantung dan juga ronsen toraks. Apakah terdapat adenomegali ataupun temuan lainnya. Untuk exercise-nya cukup simpel, harus tipenya aerobik exercise ya. Pergerakannya tidak boleh isometrik, tidak boleh dari tangan, cukup isotonik, yaitu sepanjang gerakan tonusnya sama tapi tetap ada perubahan formnya, bisa dengan jalan kaki, static cycling, jogging, berenang, dan yang paling hype sih saat ini sedang diabetes ya. Dengan dosisnya itu 4-5 kali per minggu, intensitasnya submaksimal atau toleransi sekitar 60-80 Hz maksimum, dengan durasi kurang lebih 30 menit. Jadi dari penelitiannya untuk DM ini harus banyak aktif bergerak ya. Bahkan dari yang temuan dari pendonoran teknis Stafdi sendiri menyarankan minimal 4 kali per minggu untuk latihan. Nanti ke lupus diabetikum, kaki diabetes, apa sih sebenarnya kaki diabetes? Jadi kaki diabetes ini merupakan perubahan patologi pada ekstremitas bawah sebagai akibat komplikasi diabetes yang tidak terkontrol. Biasanya ini ditemukan ada pasien diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya, sehingga sampai ada timbulnya luka atau tupak pada kaki. Dengan gejala klinisnya pada neuropati sensori, adanya sensasi nyeri, tekan, dan suhu yang tidak terasa, bakal ya. Pada neuropati otonom, produksi keringatnya menurun, dan sehingga terjadi kering pada luka maupun kulit di daerah kakinya, sehingga berpotensi terjadinya luka. Makanya harus untuk pasien DM itu sendiri dijaga kelembaban kulitnya, terutama kaki karena dia ada defisit sensorik ya. Tidak disarankan untuk bertelanjang kaki jika keluar rumah maupun di dalam, harus memakai alas kaki dan setiap 6 jam sekali atau 3 jam sekali diberikan vaselin ataupun minyak pelembab agar kulitnya tidak kering. Untuk neuropati motoriknya ini merupakan kajian kita, ada atrofi otot, kelemahan otot kaki, dan keterbatasan ROM. Bisa juga terdapat deformitas berupa plautus, kakinya seperti manual, seperti monyet ya, agak menempuk ke dalam, dan itu menimbulkan gangguan body structure berupa tekanan pada metatarsal dan ujung jari yang meningkat. Jadi nanti akan terjadi perubahan pada jalan. Jadi bisa ganggu ke pola jalan juga. Bisa juga terjadi kalus yang dapat terjadi infeksi semacam kayak penulangan gitu ya. Ulkus, luka, dan osteomyelitis. Osteomyelitis itu adanya tulang atau tumbuhnya tulang pada otot. Bisa terdapat pada, jadi kita bahasnya derajat-derajatnya itu kalau derajat kaki diabetik yang udah 3 ke atas, sebelum mulai timbul disebutnya osteomyelitis atau tumbuhnya sel tulang atau jaringan tulang yang keras itu pada otot. Dan itu bisa dilakukan amputasi jika infeksinya parah dan kita mencegah penyebarannya harus diamputasi.
Juga terdapat kelainan pembuluh darah perifer yang selanjutnya membuat kepulangan aliran darah ke kaki dan mengalami penyembuhan luka dan terjadinya gangren. Lalu kita mesti kaji juga identitas pasiennya, faktor risiko DM yang tadi, yang ada kaitannya dengan terjadinya ulkus maupun gejala poloneuropati dan riwayat luka sebelumnya. Kita mesti tahu tentang lingkungan, baik lingkungan sehari-hari maupun pada psikososial, apakah pasien tersebut dalam state ACS atau delirium, sehingga mempengaruhi dari fungsi perawatan dirinya sendiri. Dari pemeriksaan, dari inspeksi, apakah ada semacam luka sayatan, paronkia, palus, kulit kering, deformitas, protus, atau hemertus. Untuk tes sensorinya cukup dengan tes sensasi raba ringan, pinprick, perbedaan panas dingin, rasa panas dingin, sama nanti teman-teman cari Swenson monofilamen. Lalu tes vaskularifikasi dengan merubah pulsasi pada arteri popliteal, di fossa popliteal di belakang lutut, dan dorsalis pedis di bawah dari malleolus lateralisUntuk tes muskulonya, kita bisa cek, tes neuromuskulonya. Bisa kita cek refleks tendon Achilles dan patella, dan from MMT lower extremity. Mohon maaf ya, ini disclaimer dulu. Untuk materi ini mungkin ada gambar-gambar yang kurang berkenan ya. Ini teman-teman udah makan, kalau misalkan aku tampilin siang-siang kan takut mengganggu nafsu makan. Seperti itu. Dari klasifikasi Wapner untuk derajat dekubitus pada diabetic foot, dari grade 0 itu kulit tidak ada luka, cuman biasanya ada juga yang deformisia. Grade 1 ada ulkus superficialis, tapi masih terlokalisir pada satu titik area. Grade 2 ulkusnya mulai dalam, bahkan hampir sampai ke tendon dan ligamennya, maupun sendinya sendiri, sendi metatarsal hampir kelihatan, bisa kelihatan sampai ke kapsul sendinya ya. Grade ketiga udah mulai osteomyelitis, jadi sudah mulai kita lihat yang putih-putih itu pada otot, bisa disebut osteomyelitis atau munculnya tulang pada jaringan otot. Yang lebih parah lagi masuk ke grade 4 sudah mulai gangren atau jaringan kulit yang mati, gangren nekrosis atau jaringan kulit yang mati pada ulkus DM, dia memiliki bau yang khas dan menyengat luar. Grade 5 gangrennya hampir pada seluruh kaki, dan mulai grade 4 dan 5 sebenarnya sudah mulai indikasi untuk amputasi. Nah, diabetic foot sendiri menimbulkan keterbatasan fungsional pada lansia dengan DM. Maksudnya ada gangguan mobilisasi, baik ambulasi maupun transfer yang nantinya mengganggu pola jalan, dan tentunya gangguan ADL. Nah, tujuan tata laksana fisioterapi diabetic foot itu adalah mencegah terjadinya tukak atau luka dan pengembalian fungsi ambulasi pada tukak di plantaris kaki. Mulai dari edukasi perawatan kaki, teman bisa edukasi ke pasiennya. Yang penting ankle pumping. Teman-teman bisa cari tentang senam kaki diabetes, itu sangat penting banget untuk melatih motorik kaki yang lemah pada pasien DM, dan ada juga alat bantu berupa sepatu diabetes. Maaf ya, lagi kering tenggorokannya. Untuk program rehabilitasi sendiri tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi ambulasi atau berjalan pada kaki yang mengalami luka. Jadi sebenarnya prinsipnya sih kalau sudah terjadi dekubitus, diabetic foot, untuk ambulasinya harus non-weight bearing ya pada kaki yang mengalami luka. Nah, sini dibahas. Jadi prinsipnya harus dengan alat bantu ya, non-weight bearing. Ada beberapa pilihan, yaitu dengan sepatu khusus diabetes, gips atau total contact testing case. Jadi dia gipsnya itu mulai dari telapak kaki sampai ke bawah lutut, full. Lalu sepatu khusus diabetik dengan otosis, semacam kalau di
ST pediatri ya, namanya kita bilangnya PAVO, atau terus bedanya dia emang ada statik untuk menyangganya besinya sampai dari telapak kaki sampai ke bawah lutut ke geno. Tapi dia untuk desain sepatunya sendiri dia beda sama sepatu untuk PAVO anak-anak. Ada sepatu diabetes sendiri dia bahannya mesti yang latex yang lembut dan juga rongganya lebih besar, jadi supaya tidak ada penekanan pada kulit kaki. Beda hal dengan AVO maupun PAVO pada anak-anak yang dia harus menstrap atau menfiksasi kaki supaya, terutama anak-anak dengan cerebral palsy ya, supaya terjadi deviasi kolateral atau medial pada kakinya. Setidaknya kalau untuk diabetes dia fungsinya hanya untuk memproteksi agar tidak terjadi luka. Lalu bisa dengan opsi pemakaian protesa ataupun kaki palsu juga bila sudah dilakukan amputasi pada kaki pasien. Jangan sampai kita terjadi amputasi pada pasien ya. Program fisioterapi juga salah satu juga membantu untuk mencegah terjadinya amputasi pada diabetic foot. Nah, ini ada gambaran status diabetes ya. Dia banyak terdapat rongga atau aerasi. Jadi kita tahu kan fungsi kulit tadi di pengantar bentuk bumi ini sebagai salah satu fungsi respirasi ya. Jadi di sini nanti kulit juga bisa dapat bernapas lega, tidak terlalu sumpah, dan itu kalau pengap lembab akan timbul jamur dan nanti itu akan parah timbulnya luka. Jadi lukanya jadi susah sembuh deh. Pada DM-nya ini dipakai pada derajat diabetic foot yang ke-1 ya. Lukanya masih superficial, masih tipis gitu. Tapi tetap kaki yang luka harus lembut deh. Tidak boleh sampai misalkan kalau lukanya dia ada di daerah lateral, di bawah malleus lateralis, jangan sampai boleh misalkan heel strike, boleh. Jangan sampai dia mid stance. Itu takutnya semakin ditekan akan memperlambat degenerasi dari jaringan yang luka. Lalu ada total contact testing test atau GITS. Ini diberikan biasanya pada diabetic foot grade 1 dan 2, tapi dengan catatan tidak adanya infeksi pada luka. Jadi tidak adanya semacam pus atau nanah. Baru bisa kita tutup seluruh kakinya supaya mencegah luka yang baru. Tapi agak ribetnya sih teman-teman. Ini mesti diganti tiap 7 hari atau seminggu sekali dan dievaluasi apakah terdapat ruam ataupun yang dikhawatirkan malah jadi insufisiensi pulsasi dari arteri popliteal maupun dorsal pedisnya. Biasanya kan masalah IDM juga tidak jauh dari sistem sirkulasi selain integumen atau kulit. Dipakai untuk diabetic foot yang agak dangkal, biasanya dikombin juga dengan sepatu khusus, tetap non back bearing. Nah, kalau combine sepatu diabetik dengan ortosis dengan gambaran seperti ini ya, dipakai untuk luka grade 3 yang sudah ada penulangan pada ototnya ya. Nah, ini juga dikombin dengan perawatan luka atau debridement, biasanya juga bisa mengarah ke operasi. Itu biasanya tindakan ini bisa masuk ke OK ya, dan dilakukan bisa oleh dokter bedah umum maupun ortopedi. Biasanya sih ngelakuin kalau rumah sakit kayak di tempat tuh harus sudah celincing, dokter bedah umum biasa melakukan debridement juga pada diabetic foot. Biasanya pasien dengan pemakaian sepatu diabetik plus ortosis seperti ini, ambulasinya disarankan memakai kursi roda karena sudah untuk weight bearing atau menyangga badan pada kaki yang luka itu sebenarnya sudah tidak boleh. Bahkan yang saya sebenarnya juga untuk kompensasinya agak sulit karena kita tahu sendiri untuk pasien diabetes apalagi yang nggak terkontrol akan terjadi penurunan aktivitas ataupun kekuatan otot, jadi bisa meningkatkan risiko instability atau jatuh.
pasiennya akan sulit pada posisi berdiri sehingga lebih aman untuk ambulansnya dan kursi roda. Ataupun kalau memang pasien tidak mau menggunakan kursi roda ataupun agak mahal membeli kursi roda, biasanya dengan dibantu pemakaian crutches. Ini untuk protesa kutub palsunya untuk grade 4 atau yang sudah harus amputasi yang udah lebih parah banget. Gambarnya bahkan pada satu area bahkan sampai mau ke malleolus atau mata kaki. Nah, untuk rehabilitasi sendiri kita teman-teman pada ngerti lah pasti tentang rehabilitasi amputasi ya pada isio muskuloskeletal ada 3 tahap yaitu pre-amputasi, pasca amputasi dan pembuatan protesanya. Untuk ambulasi mandiri untuk lupus detritus ini sebentar banget ya materinya karena untuk penanganan diabetes pada fisioterapi sebenarnya tidak terlalu banyak karena lebih banyak peranannya ke bagian endokrin ya yang biasa memegang yaitu dokter spesialis penyakit dalam maupun dengan subpeminatan endokrinologi dan juga dari teman-teman gizi dan yang terkait. Lupus detritus sendiri merupakan kerusakan lokal pada jaringan di bawahnya disebabkan oleh tekanan, gesekan, dan kombinasinya. Faktor yang mempengaruhinya diantaranya mobilitas dan aktivitas, penurunan sensori persepsi, kelembapan, semacam tenaga robekan, pergesekan, kefiksian, nutrisi, usia, tekanan arterial rendah, ini banyak banget ditemukan pada lansia yang sudah di atas 60 tahun, stres emosional, rokok, dan temperatur kulit. Dari patofisiologi sendiri, munculnya karena penekanan yang lama pada suatu area kulit, sehingga mengakibatkan sirkulasi yang menurun. Lalu timbullah iskemik pada jaringan kulit tersebut, hipoksia, kurangan jaringan menguap, kurang oksigen, sehingga timbullah nekrosis atau kematian sel. Nah, tekanan yang normal pada tubuh kita itu hanya kisaran 32 mm per G. Jika melebihi itu akan terjadi kolaps atau hipoksia. Gitu. Sehingga mengganggu perpindahan cair dari arteri kapiler ke jaringan lainnya. Akan timbul namanya juga edema pada daerah yang akan timbul lupus detritus. Bisa dibaca gejalanya itu yang penting ada luka pekan, ada edema atau bruis pada daerah proksimalnya dan bursitis subcutaneous. Ini teman-teman harap dipahami ya posisi tonjolan tulang yang suka terjadi dia lupus detritus bisa dibaca juga. Maaf nih mas gambaran. Yang pasti tujuan tata laksana adalah memperbaiki sirkulasi darah ke jaringan, mengurangi tekanan dan gesekan, mengurangi resiko terjadinya kembali dan mencegah komplikasi. Kita cukup 2 tata laksana yang penting pengaturan posisi. Teman-teman udah tentang mekanik ya, kiri kanan dan kali tiap atau positioning 1 jam dan penggunaan alat bantu. Untuk edukasinya teman-teman bisa baca. Nah, ada beberapa pasien juga mungkin dengan ekonomi yang cukup ya bisa membeli namanya kasur anti detritus. Beberapa rumah sakit ada yang menyediakan, sebenarnya cukup mahal ya. Tapi lebih penting lagi sebenarnya adalah positioning. Karena positioning selain menjaga detritus juga meningkatkan sirkulasi darah pada pasien. Ya, oke, sebentar aja kok. Ya. Oke. Nah teman-teman, ini kebetulan aku mau ada schedule IG Live ya. Ini sekitar 4 Juni, jadi kita rencana mau ada hari lansia internasional. Jadi aku dan dokter penyakit dalamku yang udah istilahnya terlatih untuk penanganan pasien geriatrik akan streaming IG Live. Aku sih mohon mengingat teman-teman Kapivana ya untuk mengikuti ya. Nanti untuk linknya akan di-share melalui Vira ya. Oke, untuk materi ini karena diabetes ya tidak terlalu banyak, cukup sekian. Atau mungkin teman-teman yang mau ditanya soal materi tadi. Atau udah enak kali ya lihat, aduh luka-luka yang tadi. Sebagai gambaran teman-teman kalau misalkan ketemu pasien, mohon maaf DM yang istilahnya tuh udah deconditioning syndrome, kira paling lama, jangan kaget yang melihat, ada luka seperti itu biasanya terjadi pada
pasien yang DM-nya nggak terkontrol. Gulanya bisa 200-300 gula sewaktunya. Jangan kaget ngeliat buluk yang gede, terus bau gitu ya. Biasain aja, ini mulai sekarang aku udah mulai kasih shock terapinya. Jadi itu apa yang teman-teman temui di lapangan seperti itu. Oke Vira dan teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh saya akhiri ya sesi hari ini. Mohon maaf, ini lebih sebentar dan ada sedikit sabar ya. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan ke Vira. Kak, kita ini dulu ya Kak, foto dulu. Buat akses nih. Udah semuanya nyalain ya kameranya. Oke. Slide 1. Slide 2. Udah Kak Komang. Oke, terima kasih banyak Vira dan teman-teman Terapi UI ya. Sukses ya, semangat dan semoga sehat selalu. Puji ya, terima kasih.